QS Al-Araf ayat 188 berbunyi secara makna. Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan bahwa beliau tidak memiliki kuasa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi dirinya sendiri, kecuali apa yang Allah kehendaki, dan beliau tidak mengetahui perkara gaib. Jika beliau mengetahui yang gaib, tentu beliau akan memperoleh banyak kebaikan dan terhindar dari keburukan. Beliau hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang yang beriman. Sekarang mari melihatnya melalui lensa tasawuf dengan pendekatan tadabur kalbu, perenungan hati, dan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebagaimana sering dijelaskan oleh dua raksasa spiritual, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dalam Jalan Ma'rifat, ayat ini seperti pisau halus yang memotong akar ego spiritual. Menurut ajaran Junaid al-Baghdadi, inti tauhid adalah fana al-nafs, lenyapnya klaim diri. Bahkan, Nabi sendiri diperintahkan mengatakan bahwa beliau tidak memiliki kekuasaan apapun, kecuali dengan kehendak Allah bagi seorang salik pejalan ruhani. Ini adalah pelajaran besar. Hakikat marifatullah muncul ketika manusia berhenti mengaku memiliki daya. Ketika hati sadar bahwa seluruh gerak hidup, rezeki, keselamatan, bahkan kemampuan beribadah, semuanya murni dari Allah. Dalam istilah tasawuf, aula wa quwata bil ha, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ketika kesadaran ini meresap ke dalam kalbu, maka runtuhlah rasa aku bisa, aku tahu, aku mampu. Yang tersisa hanya ketergantungan total kepada Allah. Inilah pintu makrifat menurut Junaidat, tauhid yang bersih dari klaim diri. Sementara itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan sesuatu yang sangat psikologis dalam Tazkiyatun Nafs. Jiwa manusia memiliki ilusi kontrol seolah ia mengatur nasibnya sendiri. Ayat ini menghancurkan ilusi tersebut. Nabi saja tidak menguasai manfaat dan mudarat bagi dirinya, apalagi manusia biasa. Dalam perjalanan penyucian jiwa, kesadaran ini melahirkan 3 keadaan batin. Pertama, tawakal. Hati tidak bergantung pada kemampuan diri, tetapi pada kehendak Allah. Kedua, tawadu. Kesombongan spiritual runtuh karena manusia sadar ia tidak memiliki apa-apa. Ketiga, rida. Apapun yang terjadi dipahami sebagai bagian dari hikmah Allah. Bagi Al-Ghazali, marifatullah bukan sekadar mengetahui Allah dengan akal, tetapi merasakan ketergantungan total kepo dunia dalam hati. Jika direnungkan lebih dalam lagi, ayat ini juga mengandung paradoks spiritual yang indah. Nabi adalah manusia paling dekat dengan Allah, tetapi justru beliau diperintahkan menafikan kekuasaan diri. Dalam kosmos tasawuf, ini menunjukkan hukum aneh tapi konsisten. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari ketidakberdayaan dirinya. Seperti seseorang yang berdiri di tepi samudera kosmik, semakin luas yang ia lihat, semakin kecil dirinya terasa. QS Al-Araf ayat 189 berbicara tentang asal-usul manusia. Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, lalu darinya diciptakan pasangannya agar ia merasa tentram. Ketika keduanya bersatu dan sang istri mengandung, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh. Dilihat dengan kacamata tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, ayat ini tidak hanya menceritakan penciptaan biologis, tetapi juga rahasia kesatuan asal manusia. Disinilah para sufi sering merenung dalam-dalam. Menurut pemahaman ruhani dari Junaid al-Baghdadi, ayat ini mengisyaratkan bahwa semua manusia berasal dari nafs wahidah, satu jiwa. Dalam tafsir batin para sufi, satu jiwa bukan hanya Nabi Adam secara historis, tetapi simbol bahwa seluruh manusia memiliki asal ruhani yang sama, yaitu ciptaan Allah yang berasal dari satu sumber rahmat. Bagi perjalanan marifat, kesadaran ini menghancurkan akar kesombongan ego. Jika semua berasal dari satu asal, maka tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam bahasa tasawuf Junadi, makrifat yang benar melahirkan tawadu, karena seorang arif melihat semua makhluk sebagai satu keluarga dalam penciptaan Allah. Seorang salik
yang merenungkan ayat ini dengan kalbu akan menyadari sesuatu yang halus. Segala bentuk perpecahan manusia, suku, bangsa, status hanya fenomena di permukaan. Pada kedalaman ruh, semuanya berasal dari sumber yang sama. Sementara itu, pendekatan tazkiyatun nafs menurut Abu Hamid Al-Ghazali melihat ayat ini sebagai pelajaran tentang ketergantungan manusia kepada Allah dalam setiap fase kehidupan. Perhatikan alur ayatnya. Manusia diciptakan, diberi pasangan, merasakan ketentraman, mengalami kehamilan, lalu berdoa kepada Allah. Al-Ghazali melihat ini sebagai peta psikologi manusia. Ketika hidup berjalan normal, manusia sering lupa kepada Allah. Tetapi ketika menghadapi sesuatu yang besar seperti kelahiran, anak hati spontan kembali kepada Tuhan dan berdoa dengan penuh harap. Dalam perjalanan penyucian jiwa, seorang arif belajar menjaga keadaan hati itu setiap saat, bukan hanya ketika terdesak. Jadi hakikat marifat dalam ayat ini bukan sekadar mengetahui asal-usul manusia, tetapi menyadari 3 rahasia batin. Manusia berasal dari satu sumber penciptaan, sehingga kesombongan dan permusuhan adalah ilusi ego. Ketentraman hidup adalah karunia Allah, bukan hasil kekuatan manusia semata. Dan dalam setiap fase kehidupan, manusia sebenarnya selalu bergantung kepada Allah. Ketika kesadaran ini hidup di dalam kalbu, maka hati menjadi lembut, penuh syukur, dan mudah kembali kepada Allah. Para sufi kadang menggambarkannya seperti ini. Manusia bagaikan banyak gelombang di lautan yang sama. Bentuknya berbeda, tetapi airnya satu. Gelombang yang mengenal asal airnya itulah yang mulai memasuki ma'rifatullah. Jika ayat ini direnungkan lebih jauh, ia juga membuka rahasia besar tasawuf, pencarian manusia. Manusia kepada Allah sebenarnya adalah kerinduan makhluk untuk kembali kepada sumber asalnya. QS Al-Araf ayat 190 melanjutkan kisah pada ayat sebelumnya. Ketika Allah telah memberi pasangan itu seorang anak yang baik, sebagian manusia kemudian menjadikan sekutu bagi Allah terhadap nikmat yang telah Dia berikan. Padahal Allah Maha Tinggi dari segala bentuk kemusyrikan. Dilihat dengan mata tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafsayat, ini seperti cermin halus yang memperlihatkan penyakit paling tua dalam jiwa manusia, lupa kepada sumber nikmat setelah nikmat itu diterima. Dalam pemahaman ruhani dari Junaid al-Baghdadi, syirik yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya berupa penyembahan berhala secara lahir. Para sufi sering menyinggung bentuk yang lebih halus, syirik khafi, yaitu ketika hati mulai menggantungkan diri kepada selain Allah. Seorang manusia berdoa dengan penuh kerendahan ketika membutuhkan sesuatu. Namun ketika nikmat telah datang, perlahan hati berpindah sandaran kepada sebab, kepada usaha diri, kepada makhluk, bahkan kepada kebanggaan terhadap hasilnya. Junade menjelaskan bahwa tauhid yang sejati adalah memurnikan hati dari semua sandaran selain Allah. Jika hati masih merasa bahwa keberhasilan datang dari dirinya, dari kekuatan manusia lain, atau dari sebab-sebab dunia semata, maka di situ masih tersisa bayangan syirik dalam batin. Dalam jalan ma'rifat, seorang salik belajar melihat sebab-sebab dunia sebagai alat, bukan sumber. Sementara itu, pendekatan tazkiyatun nafs menurut Abu Hamid Al-Ghazali menggali ayat ini sebagai fenomena psikologi spiritual. Jiwa manusia memiliki kecenderungan yang sangat halus. Ketika dalam kesulitan, ia bersandar kepada Allah, tetapi ketika dalam kelapangan ia bersandar kepada dirinya sendiri. Al-Ghazali menyebut penyakit ini sebagai ghaflah, kelalaian hati. Dalam proses penyucian jiwa, seorang hamba harus melatih dirinya untuk melihat setiap nikmat sebagai amanah Allah, bukan kepemilikan pribadi. Anak, harta, kedudukan, bahkan ilmu, semuanya adalah titipan yang bisa menjadi jalan menuju Allah atau justru menjadi hijab, penghalang darinya. Disinilah hakikat marifatullah dalam ayat ini menjadi jelas. Seorang arif tidak hanya mengingat Allah saat membutuhkan, tetapi juga melihat Allah di balik setiap nikmat yang ia terima. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia takut hatinya berpaling kepada selainnya. Karena ia tahu bahwa syirik yang paling berbahaya bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang tersembunyi di dalam hati.
Para sufi kadang menggambarkan keadaan ini dengan perumpamaan sederhana namun tajam. Manusia seperti orang yang meminta air kepada raja ketika haus. Tetapi setelah air itu diberikan, ia justru memuji gelasnya. Padahal gelas hanyalah perantara. Ketika hati mampu menembus perantara dan melihat sang pemberi nikmat di balik segala sesuatu, disitulah marifatullah mulai menyala di dalam kalbu. QS Al-Araf ayat 191 mengajukan pertanyaan yang tajam. Bagaimana mungkin manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun? Bahkan dirinya sendiri pun adalah ciptaan. Ayat ini seperti logika yang sangat sederhana, tetapi menghantam kesadaran manusia jika direnungkan melalui tadabur kalbu dalam jalan tasawuf. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang berhala fisik, ia juga menyingkap berhala batin yang sering tidak disadari manusia. Dalam pandangan Junaidah Al-Baghdadi, tauhid sejati bukan sekadar tidak menyembah patung atau benda, tetapi membersihkan hati dari ketergantungan kepada segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini pada hakikatnya tidak memiliki daya mencipta. Semuanya hanya makhluk yang bergantung kepada kehendak Allah. Maka bagi seorang salik yang sedang menempuh jalan makrifat, ayat ini menjadi peringatan batin. Jangan sampai hati bersandar kepada sesuatu yang sebenarnya sama lemahnya dengan dirinya. Harta, kedudukan, kekuasaan, bahkan manusia lain sering dijadikan tempat bergantung oleh jiwa. Padahal, semua itu tidak mampu menciptakan apapun dan tidak mampu mengatur takdir. Ketika hati bergantung pada sesuatu yang lemah, maka jiwa akan ikut lemah dan gelisah. Junaidah sering menekankan bahwa kemurnian tauhid lahir ketika hati hanya bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada makhluk. Sementara itu, pendekatan Azkiyatun Nafs dari Abu Hamid Al-Ghazali melihat ayat ini sebagai proses pendidikan jiwa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia sering tertipu oleh sebab-sebab dunia. Ia melihat sebab itu bekerja, lalu mengira sebab itulah sumber kekuatan. Padahal sebab hanyalah seperti alat dalam tangan seorang pengrajin. Alat itu tidak bekerja sendiri, ada tangan yang menggerakkannya. Dalam pandangan spiritual Al-Ghazali, kesalahan manusia adalah berhenti pada sebab dan tidak melihat musabib al-asbab, sang pengatur semua sebab. Ketika hati mulai menyadari bahwa semua makhluk tidak mampu mencipta dan tidak memiliki kuasa hakiki, maka terjadi perubahan besar dalam batin. Ketergantungan kepada makhluk berkurang, rasa takut kepada dunia melemah, dan hati mulai tenang karena bersandar kepada Allah. Disitulah hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini muncul. Menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar memiliki daya mencipta dan mengatur. Sedangkan semua selain Dia hanyalah makhluk yang suma-sema bergantung. Para sufi kadang menjelaskan keadaan ini dengan gambaran yang sederhana. Tetapi dalam manusia sering menggantungkan harapan pada ranting-ranting pohon kehidupan. Padahal ranting bisa patah kapan saja. Orang yang mengenal Allah akan menggantungkan hatinya langsung pada akar pohon, sumber kehidupan itu sendiri. Ketika hati sampai pada kesadaran ini, ketergantungan kepada dunia perlahan runtuh. Dan disitulah jiwa mulai merasakan kedamaian yang menjadi tanda awal ma'rifat.